Halo semuanya, pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas exercise kalian yang ke-7, yaitu latihan soal 7.1. Oke, langsung kita masuk ke soalnya. Nah, di sini sudah ada data laporan posisi keuangan PT Little Giant periode 2019 dan 2020. Oke, di sini sudah ada datanya dalam jutaan rupiah. Tadi aktiva, ini pasiva. Nah, kita diminta untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian kas dan modal kerja. Berarti kurang lebih seperti latihan contoh soal kita yang kemarin. Oke, langsung saja kita bahas di Excel. Nah, di sini saya sudah ada datanya. Jadi kita pertama selalu mulai dari laporan perubahan neraca. Poin A kita kerjakan terlebih dahulu. Sini nama PT-nya, nama laporan perubahan neraca, bukan posisi keuangan ya, tapi laporan perubahan neraca. Karena ini ada perubahan, kita menghitung perubahannya, bukan hanya menyajikan laporan posisi keuangan. Laporan perubahan neraca, periodenya, dan dalam jutaan rupiah. Kalau misalnya dalam jutaan rupiah. Di contoh soal ini, ya dalam jutaan rupiah, akan kita masukkan juga. Nah, ini saya sudah masukin semua datanya, nanti kalian tinggal cocokin aja dengan di soal. Ya, sudah sama semua sih. Nah, kemudian kita hitung apa nih? Kita hitung arahnya dulu. Kita tentukan arahnya dulu. Kalau kas 975 ke 600 dia semakin berkurang. 875 ke 1000 dia semakin bertambah. 3000 ke 4050 semakin bertambah. 6400 ke 7900 semakin bertambah. 0 ke 250 semakin bertambah. 450 menjadi 0, berarti menurun. Lanjut. Tanah 5004 ke 8008 semakin meningkat. Bangunan 8005 menjadi 8005. Berarti tidak ada perubahan. Atau saya kasih N per A. Oke. Akumulasi 1900 menjadi 2600 minus menjadi minus juga. Berarti semakin berkurang. Mesin 7100 ke 8200 semakin bertambah. Akumulasi penyusutan mesin minus 1400 menjadi minus 2200-an, berarti semakin berkurang. Kemudian utang dagang 10 ribuan menjadi 11 ribuan, semakin bertambah. Utang wesselnya 2000 ke 1300 semakin berkurang. Utang bunga 500 ke 400 semakin berkurang. Pendapatan diterima di muka 150 jadi 0, semakin berkurang. Utang bank 6008 ke 9009 semakin bertambah. Modal sahamnya 9008 ke 11800 semakin bertambah. Laba atau ruginya minus 850 menjadi minus 160. Berarti semakin bertambah. Oke. Jadi semakin bertambah. Jadi dari yang minusnya gede 800-an menjadi minusnya sisa 160-an. Berarti semakin bertambah. Kalau minusnya menjadi semakin minus, jadi minus 1000-an, berarti itu semakin berkurang. Semakin menurun. Bahasanya seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan pengelompokannya, masuk ke source atau usage. Ingat, kalau aktiva, ini kan arahnya negatif. Berarti aktiva, arahnya negatif, maka masuk ke bagian sumber. Berarti yang A-nya negatif, kita masukin ke bagian sumber. Oke, ini sumber. Nah, ini masukin selisihnya ya. Ini juga masukin selisih, ini juga masukin selisih, ini juga masukin selisihnya. Berarti kalau yang aktiva plus masuk ke bagian usage. Berarti di sini masuk ke bagian usage. Ini usage, ini NA, berarti tidak ada perubahan, berarti tidak usah dimasukin. Dimasukin juga 0, nggak ada perubahan. Kayak gitu. Nah, aktivanya sudah selesai. Untuk yang pasiva, kalau plus berarti masuk ke bagian source. Berarti bagian source kalau plus, nah sini plus. Satu plus, ini juga plus, ini plus juga. Berarti minus masuk ke bagian usage. Minus. Oke, itu aja. Sekali lagi ini masukin selisihnya. Oke. Nah, selesai kita kelompokkan, kita totalkan, dapatlah 8375. Source dan usage harus sama. Sumber dan penggunaan harus sama besar. Oke, lanjut kita menghitung rinciannya. Nah, di soal ini ada peningkatan laba ditahan sebesar
730. Sumbernya dari mana? Apakah di soal ada dikatakan terdapat dividen? Jawabannya adalah tidak. Jadi kita nggak tahu itu ada dividen atau enggak. Maka asumsinya adalah 730 ini merupakan saldo laba kita. Jadi tidak dikurangi dengan dividen. Oke, maka perhitungannya seperti ini, sama aja. Lanjut untuk aktiva tetap bersih, di sini ada tanah, bangunan, dan mesin. Tanah dan mesin ada peningkatan sebesar 4.500. Oke, kemudian penyusutannya ada semakin minus atau semakin menurun sebesar 1.570. Berarti terdapat kenaikan aktiva tetap bersihnya sebesar berapa? Yaitu 2.930. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke laporan sumber dan penggunaan dana. Kelompok pertama kita mulai dari laba ditahan terlebih dahulu. Di sini 730 terdiri dari hanya laba bersih. Oke, berarti di sini masukin laba bersih 730. Next itu ada si aktiva tetap bersih. Aktiva tetapnya di sini kita ambil dari yang bawah ya, bukan dari yang sini ya. Kita ambil dari yang bagian bawah sini. Aktiva tetapnya meningkat 4.500. Berarti kenaikan aktiva tetap 4.500. Kemudian penyusutan 1.570. Oke. Kemudian apa lagi nih? Nah, modal saham. Berarti ada penerbitan saham. Ya, ada kenaikan modal saham. Berarti masukin bagian source, kenaikan modal saham 2.000. Lanjut kelompok ketiga ada bagian source. Ini kasnya semakin menurun. Berarti penurunan kas 375. Nah, sisanya kita mulai dari source dulu. Source. Ya, bagian source. Berarti perlu masukin apa aja? Yang pertama, biaya dibayar di muka 450, utang dagang 150, dan utang bank. Oke, berarti ini ada penurunan biaya dibayar di muka. 450, kemudian kenaikan, ini plus ya, kenaikan utang dagang 150, dan kenaikan utang bank 3.100. Oke, source udah kita kuningkan semua, berarti udah terekam semua. Lanjut ke bagian usage, ada surat berharga, piutang, persediaan, perlengkapan, utang wesel, utang bunga, pendapatan diterima di muka. Oke, yang 4 ini adalah kenaikan. Seperti kenaikan surat berharga, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan perlengkapan. Kemudian yang bagian pasifa itu ada penurunan nih, minus nih. Penurunan utang wesel, utang bunga, dan pendapatan diterima di muka. Oke, penurunannya beserta masing-masing angka. Kita totalkan dan angkanya balance. Oke, berarti ini adalah laporan sumber dan penggunaan dana untuk yang poin A. Oke, kita lanjut untuk yang poin B. Oke, sebelum itu, kalau kita coba menginterpretasikan untuk hasil ini, bisa kita katakan bahwa perusahaan menghimpun dana untuk tahun 2020 atau mendapat sumber dana dari mana aja. Paling besar adalah dari pinjaman. Nah, kira-kira bagus atau enggak nih kalau kita punya pinjaman yang gede, punya utang bank yang gede. Nah, bisa kita tinjau lebih lanjut dengan menggunakan rasio. Misalnya rasio DER, atau kita melihat rasio bunganya, ya. Jadi kita lihat tingkat bunganya. Nah, tapi overall untuk data di sini kita bisa bilang perusahaan menerima utang bank yang cukup besar, diikuti dengan penerbitan saham, dan baru kemudian menggunakan duitnya sendiri yang berasal dari laba bersih. Untuk apa aja? Untuk yang paling utama adalah ekspansi atau peningkatan kapasitas, karena dia membeli aktiva tetap yang cukup signifikan angkanya. Oke, baru kemudian terdapat kenaikan persediaan barang dagang, ya terdapat pembelian barang dagang lah untuk kegiatan ya penjualannya.
diikuti dengan kenaikan piutang dagang. Jadi, lebih ke untuk kegiatan penjualan dan ekspansi atau peningkatan kapasitas penjualan. Kayak gitu. Lanjut untuk yang modal kerja. Nah, sekali lagi, langkah pertama itu bikin laporan perubahan neraca. Karena kita di atas ini sudah kita bikin, maka nggak perlu kita tuliskan kembali. Langsung dipakai aja. Nah, langkah kedua kita bikin laporan perubahan modal kerja. Ingat, yang kita ambil hanya komponen utang lancar sama aktiva lancar. Oke, jadi komponen aktiva lancar dengan utang lancar. Nah, ini yang dimasukin dalam perubahan modal kerja. Oke, saya sudah masukkan, hanya di copy paste aja. Kita totalkan di sini, source-nya 975, usage-nya 3875. Berarti lebih besar penggunaan daripada sumbernya. Oke, berarti terdapat kenaikan modal kerja. Sebesar berapa? Yaitu 2.900. Ya, terdapat kenaikan modal kerja 2.900. Nah, kita masuk ke bagian laporan sumber dan penggunaan dana. Untuk kelompok pertama, itu sama dengan yang poin A. Tidak ada perubahan. Ya, sama dengan poin A. Tidak ada perubahan nih, sama persis. Ya, kelompok ketiga hilang karena kas sudah masuk ke bagian aktiva lancar. Nah, untuk poin ke kelompok kedua. Oke, saya pakai cara yang sama seperti di contoh soal deh. Jadi, laba bersih ini sudah kita ambil 730. Penyusutan sudah kita ambil sama kenaikan aktiva tetap di sini. Di komponen aktiva tetap bersih, kelar. Kenaikan modal saham 2000. Nah, sisanya aktiva lancar dan utang lancar itu masuk ke bagian modal kerja. Modal kerjanya berapa? Yaitu kenaikan modal kerja sebesar 2.900. Lebih gede di bagian usage. Berarti masuk di bagian usage, namanya kenaikan modal kerja. 2.900. Apalagi yang belum diwarnain. Nah, sisa si utang bank. 3.100 di bagian source. Berarti bagian source, kenaikan utang bank 3.100 juta rupiah. Oke, jadi begitu untuk pembahasan exercise kita yang ke-7. Ya, begitu untuk pembahasan kita. Seperti biasa, jika ada yang kalian bingung, ada yang mau kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Atau misalnya ada yang perlu kalian koreksi, silakan dikoreksi. Misalnya ada tulisan saya yang salah, typo atau apa, silakan ditanyakan. Ya, jadi seperti itu pembahasan untuk exercise yang ke-7. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Oke, sekian video ini. Saya sampai di sini. Terima kasih.